dikasih, Masya Allah. Tahu kenapa saya sebutkan ini Bapak Ibu sekalian? Karena saya lihat di masyarakat kita masih ada pemahaman menikah itu harus dihubungkan dengan prestasi dunia. Kalau nikah nanti kalau sudah sarjana, udah punya mobil, udah punya rumah, akhirnya tua baru menikah. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Sama juga orang banyak persulit pernikahan gitu kan. Sahabat Nabi itu kalau mau menikah, dia lihat hari ini, dia lamar hari ini, malam sudah jadi suami istri. Nggak ada lama-lama gitu. Dan ada, ingat gak pernah ada kisah sahabat yang, sahabiat Nabi perempuan yang tawarkan diri ke Nabi. Ya, al-muhiba nafsaha diistilahkan begitu. Terus Nabi lihat, Nabi gak ada hajat. Lalu Nabi bilang kepada para sahabat yang hadir, ada yang mau nikahi orang ini gak? Orang itu mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Perhatikan ya, apa yang bisa jadikan mahar? Dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari dulu, walaupun cincin dari besi, bukan perak. Besi kamu lingkarin jadiin cincin. Ada nggak? Dia keluar, dia masuk. Nggak ada ya Rasulullah. Susah banget hidupnya. Nggak ada. Cincin itu nggak ada. Kata Nabi SAW, kau punya ayat-ayat Quran yang kamu hafal? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dan itu maharnya. Begitu mudahnya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua egois sekali. Anaknya nggak boleh nikah. Padahal anaknya ini punya syahwat dan punya masalah nanti di kampusnya atau seterusnya. Allahu a'lam gitu kan. Baik ibu-ibu, siapa yang punya anak paling banyak? Berapa nih yang paling banyak anaknya? Berarti paling banyak amal jariahnya itu. Ibu-ibu Pak, sebentar. Jangan bapak-bapak terus. Hah? Iya, sebentar. Saya tanya dulu yang punya anak banyak. Siapa yang paling banyak anaknya? Masya Allah. Hah? Anaknya 12. Enggak, yang 7 nih kasih dulu, Masya Allah. Sarja jauh dari sini. Berapa jauh Sarja? Hah? Sarja berapa jauh, akhi? 2 jam. Ada yang lebih jauh ibu dari Sarja? Iya, selain itu. Malaysia kan cari kerja ya. Ini dikasih aja Pak. 2. Yang dari Sarja sama yang dari Malaysia tadi. Baik, mungkin begini saja karena ini tidak cukup banyak bukunya insya Allah. Buku-buku ini Bapak Ibu sekalian kami berikan peluang kalau ada yang mau mendapatkan amal saleh bisa Bapak Ibu cetak ya. Bisa dicetak, kami berikan kesempatan, kami ada yayasan sosial di Jakarta. Kalau ada yang mau, misalnya saya mau cetak nih buku zikir pagi petang, mau 100, mau 1000 dibagiin, itu bisa ya. Kita bagiin, dan ini sudah tertulis, karena kan tidak semua orang punya kesempatan menulis. Tapi mungkin ada orang diberikan rezeki uang, kenapa dia nggak cetak buku-buku ini kemudian dibagiin. Saya berbagi sebuah kisah, ada satu wanita di Saudi stroke. Wajahnya aja yang bisa yang tidak stroke, semua ini stroke, di atas ranjang. Tapi Bapak Ibu tahu, beberapa suku di Afrika masuk Islam di tangan dia. Bagaimana ceritanya? Dia rupanya punya satu PRT, pembantu rumah tangganya itu dari Afrika, dari Ethiopia. Kemudian pembantunya ini pergi ke Bakala, toko di sekitar rumah. Terus ada buku yang dibagi-bagi, disebarin, tapi dalam berbagai bahasa, kan biasanya bahasa Indonesia. Nah ini ada bahasa mereka. Dia bawa pulang. Kemudian dia baca-baca depan majikannya. Majikannya tanya, apa buku yang kamu baca itu? Ini buku agama. Banyak yang saya baru tahu, kata pembantunya. Dalam bahasa kamu? Iya, dalam bahasa saya gitu. Baik, coba lihat di belakangnya atau di depannya ada nggak nama yayasannya? Ada, nama yayasan dan nomor telepon. Dia suruh telepon, coba telepon tanya. Ini biaya cetaknya berapa? Kebetulan ibu ini orang mampu gitu. Dia stroke di atas ranjang ini. Terus akhirnya yayasannya jemputkan satu buku sekian gini-gini ngomong masih pakai telepon lokal, belum ada HP pada saat itu. Akhirnya dikasihlah sama dia uangnya, suruh transfer, keluarganya transfer uang. Subhanallah 1 tahun kemudian yayasannya telepon mengatakan ibu berita gembira, sekian suku masuk Islam karena buku yang ibu bagikan. Nah, itu faedahnya besar sekali. Ini termasuk amal soleh yang bisa kita kembangin insya Allah. Dan di yayasan kami juga ada banyak kegiatan sosial. Bapak Ibu bisa jadi donatur tetap. Nanti insya Allah saya akan minta Mas Dimas nanti
kameramen kita untuk mengirimkan ke teman-teman panitia dan akhirnya bisa disebarluaskan. Kalau yang berminat, banyak kegiatan-kegiatan sosial insya Allah yang bisa dilakukan. Baik itu saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.